Oke, kita langsung masuk ke segmen selanjutnya. Segmen ketiga, Titip Min. Jadi di segmen kali ini, kalian bebas menyampaikan aspirasi kalian kepada Gus Imin. Dan Gus Imin akan mendengarkan dan mencatat aspirasi kalian ini. Yang nantinya mungkin bisa kita diskusikan untuk menjadi sebuah program mungkin Gus ya. Di sini kalian dikasih waktu masing-masing 3 menit untuk menyampaikan aspirasi. Dan Gus Imin hanya akan mendengarkan, tapi nanti di akhir Gus Imin akan menjawab selama 4 menit. Oke, ada yang pengen menyampaikan keresahannya kepada Gus Imin? Kita hitung 1-3 kali ya. Oke, tunjuk tangan yang pengen, ntar, kita hitung dulu. 1 yang ketiga ya, 1, 1, 1. Itu boleh, Mas? Boleh? Yang pakai topi? Dibatasi 6 karena hadiahnya cuma 6. 6 orang, oke. Siap, Mas, boleh Mas naik Mas ke sini? Tepuk tangan dulu dong buat Masnya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Ridhoi, asli Surabaya, Caimin. Ridhoi? Ya. Caimin, saya mengenai Omnibus Law ini, Caimin. Kan sekalian relevan dengan PKB. Untuk tenaga kerja kita itu kayaknya terkuyok-kuyok gitu loh. Sudah gimana ya, saya melihat itu sekarang pekerja itu 3 bulan itu dikontrak, kalau enggak cocok langsung diberhentikan tanpa pesangon. Dan sekarang pabrik itu banyak yang dibawa UMR. Dan kemarin waktu disahkan Omnibus Law itu kan banyak korban sebetulnya, Caimin. Teman-teman yang bersuara keras itu banyak yang masuk penjara. Terus demo itu keras. Bahkan di Surabaya itu mahasiswa itu banyak yang parah lah. Diajar sama Brimob kayak gitu. Ya memang ini realitas yang sebetulnya yang banyak PR dari pemerintah sekarang. Itu aja. Terima kasih. Ya. Sudah Mas? Ya. Oke. Terima kasih Mas. Ini Gus, merchandise dulu Mas. Hadiah dulu Mas. Yoi. Mantap. Sambil nunggu, kita cari dulu yang lain. Ada yang pengen menyampaikan keresahannya? Bentar, fair dong, pelan-pelan. 1, 1, 1. Wes. Ini kaosnya yang baru. mana ya? Kaosnya baru keren. Yang mana ya? Ada angin, Boleh deh Mas. Nggak ada angin, nggak ada hujan. Tiba-tiba amin. Iya. Ntar Mas. Udah bawa duluan. Takut nggak kebagian lagi Mas. Tenang, tetap dapat Mas. Oke Mas. Silakan Mas, 3 menit Mas. 3 menit. Ya, nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Iqbal Fadilah dari Kota Mojokerto. Muhammad Iqbal Fadilah. Nggih. Ini tadi kan bahas tentang Omnibus Law. Kalau saya bahas tentang ketersediaan lapangan pekerjaan. Ya kita kan tahu Gus, istilahnya lulusan-lulusan kita ini kan banyak yang sekolah-sekolah yang sarjana-sarjana. Cuman masalahnya banyak nganggur. Yang lapangan kerjanya itu susah, 1. 2, kadang-kadang orang yang sekolahnya atau kuliahnya lulusan kalaupun dapat kerjaan, gak cocok sama apa yang dipelajari gitu. Nah kira-kira menurut jenengan ya apa caranya menciptakan lapangan pekerjaan yang tersedia dan sesuai gitu dengan apa yang dipelajari selama ini di sekolah ataupun di kampus. Itu aja sih Gus. Sudah Mas? Oke. Boleh? Ntar pelan-pelan. Kasih dulu nih hadiahnya. 1 yang ketiga ya. Sini udah, ini udah. Sini berarti. 1, 1, 1.
Udah, Mas ini Mas. Ya, boleh Mas. Boleh Mas, 3 menit Mas ya. 3 menit. Oke, silakan Mas, naik ke atas panggung Mas. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Gus Imin. Gus Imin, saya mau tanya dulu. Sebelum tanya, saya sebenarnya mau sedikit sharing karena waktu tanyanya 3 menit. Awal Pak Anies nunjuk Pak Imin menjadi wapres, saya itu sebenarnya orang pertama yang ragu Gus. Saya mengcompare, saya Bayu Gus. Oke, saya ragu, waktunya jalan terus Gus gitu ya. Saya ragu awalnya gini, mampu nggak ya, cocok nggak ya begitu. Lalu saya melihat, karena saya selama ini image yang tercipta di branding orang-orang yang hijau gitu Gus Imin orang hijau NU PKB itu ya kurang bisa kerja. Sampai akhirnya saya lihat pembangunan di kota Sidoarjo yang luar biasa, kader Gus Imin juga ya. Rekomendasi Gus Imin juga Bupati Sidoarjo pembangunan luar biasa, akhirnya saya memantapkan diri pilih Pak Anies. Pertanyaan saya Gus, cukup 2 menit. Gus Imin pernah menjadi Menteri Tenaga Kerja, track record PKB juga sering menjadi Menteri Tenaga Kerja. Tadi sudah ada ibu-ibu staf dan bapak-bapak staf yang ganteng dan cantik ya kan. Pertanyaan saya punya teman yang ngajak saya nih Gus, ke Jepang Gus. Teman yang satunya sudah ke Singapura, teman saya udah ke Jepang 1,5 tahun Gus. Gelombang dari cendikiawan atau orang mahasiswa atau pekerja di Indonesia yang bermigrasi ke luar negeri cukup besar. Dibuktikan kakak-kakak bisa googling ya. Tahun 2022 saja imigrasi Singapura mencatat lebih dari 1.000 tenaga kerja yang pengen, orang Indonesia yang pengen jadi warga negara Singapura cari suaka di sana. Pertanyaan saya, apa yang akan Gus Imin lakukan jika menjadi wakil presiden insya Allah, amin. Amin ya. Dan kira-kira gimana nih Gus biar orang-orang pintar nggak lari ke luar negeri Gus gitu kan. Gitu. Oke, terima kasih Gus ya, mudah-mudahan terjawab. Sebelum dijawab boleh dong Gus minta selfie. Karena tidak ada yang minta selfie, kesempatan yang sulit sekali ini kalau untuk minta selfie. Oke, kita sambil nyari. Mantap. Mau difotoin nggak? Mau difotoin nggak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mas. Terima kasih kakak. Wah. Makasih. Itu boleh Mas. Boleh Mas. Oke, jadi ini menitipkan aspirasi kepada Gus Imin ya. Nanti sesi tanya jawab akan ada lagi gitu. Ada lagi yang pengen menitipkan aspirasi? Pelan-pelan dong. Pelan-pelan. 1, 1, 1. Boleh deh Ibu, Bu, boleh Bu. Bu, silakan Bu. Tepuk tangan dong. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Bu Nisa, saya guru ya, saya biasa mengajar. Maksud saya ke sini hanya menyampaikan beberapa aspirasi atau keluhan dari mak-mak ya. Saya mak-mak, saya dari Mak Sri Kandi Jawa Timur dan kebetulan saya juga aktif di TikTok. Saya mak-mak TikTok dan Sri Kandinya TikTok, gitu ya. Yang Pak Caimin nggak tahu di TikTok itu juga banyak sekali perdebatan beberapa dari termasuk mereka berjuang untuk Caimin, tapi mungkin Caimin nggak ngerti kalau di TikTok tuh ada perdebatan seperti itu. Yang menjadi keluhan saya sebenarnya yang mau saya sampaikan begini Pak, ketika membentuk timnas ya pemenangan Anies. Kenapa di situ tidak ada tim yang mengurus masalah saksi, Pak? Nah, saya boleh kan saya menyampaikan apa saja di sini kan ya? Kenapa saya katakan begitu? Karena tidak akan menang kalau saksi di tempat TPS kita tidak punya. Betul kan ya? Nah, itu semua sudah menjadi saya dan teman-teman itu hampir tiap hari itu berpikir ini ya opo sih. Nah, ketika pendukung Anies itu ada yang namanya relawan. Kalau kita relawan, kita ikhlas melakukan apa saja kita ikhlas. Bahkan kita mampu mengeluarkan modal kita sendiri. Tetapi ada yang namanya simpatisan.
Kalau kita relawan, kita siap jadi saksi. Tapi kalau simpatisan, mereka itu ada yang mengharapkan fee. Fee ketika mereka menjadi saksi ya. Karena memang mereka mungkin ada yang pengangguran, mungkin juga ada mahasiswa, mungkin mereka butuh ya. Ketika saya berusaha mencari saksi Pak, begitu kita mengatakan gratis, oh mundur. Karena memang berharap ada imbalan seperti itu Pak. Kemarin ada beberapa saya berusaha mendapatkan saksi sampai dalam dua minggu saya mendapatkan saksi 25 orang itu di sekitar RT saya saja Pak. Saya datangi satu-satu anak-anak muda, kebetulan saya termasuk yang membidangi seni di tempat saya. Anak-anak muda itu mereka mau Pak. Dan sudah saya catat karena kemarin ada selintingan dari bapak-bapak yang ada di partai akan diusahakan dari caleg yang ada di Sidoarjo dan Surabaya atau Jawa Timur, mereka akan urunan ya, khusus untuk saksi. Akhirnya kita semangat juga mencari saksi kan, saksi presiden loh ya. Kita semangat ketika saya dapatkan 25 orang ini, ternyata ada selintingan lagi, tidak ada dana dari pusat, tidak ada dana dari caleg juga, tidak ada dana. Down kita, ini gimana ya? Karena kunci kemenangan itu sebenarnya ada di saksi-saksi di TPS. Yang terang-terangan aja mereka udah curang, apalagi yang di TPS tidak ada yang tahu apa yang akan dilakukan oleh orang-orang di TPS ya. Nah, karena tadi mereka tidak ada dana dan lain sebagainya, akhirnya apa? Saksi ini saya masukkan ke partai. Kenapa saya masukkan ke partai? Karena saya tidak mau mereka PHP ya. Karena di partai pasti ada dana. Pasti ada satu orang berapa gitu kan. Nah pertanyaan saya Pak, bisakah diusahakan saksi untuk di TPS dan mungkin ada fee-nya sebagai penyemangat Pak. Sebagai penyemangat juga mereka kan adalah berharap ada fee itu kan minta membantu lah Pak. Oke, ya. Ditangkap. Oke. Tepuk tangan untuk Bu Nisa. Terima kasih dulu. banyak. Terima kasih, Assalamualaikum Bu. warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Dari mana Bu Nisa? Saya Surabaya. Bu Nisa, mantap, hebat. Dua lagi ya, dua lagi, oke? Dua lagi untuk menitipkan aspirasinya ke pasangan Amin, oke? Bentar, pelan-pelan. Satu yang ketiga ya, satu yang ketiga. Sebelum sesi tanya jawab, satu. Perempuan yang Itu paling belakang boleh tuh? Iya. Oke. Oke, tepuk tangan. Tepuk tangan dong untuk Masnya dong. Oke. 3 menit ya Mas. 3 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gus mau tanya, ini kan karena ayah saya kan sebagai ketua anak ranting PDI dari calon nomor 3. Kenapa? Karena ini yang kan tadi saya juga sudah bicara kepada ayah saya, ini yang terkait kayak yang dibuat seperti yang menghilangkan lah, membuat namanya 03 itu naik itu tentang ini Gus. Cara kampanye nomor 1 kan pasti di waktu debat-debat itu tentang masalah rekam jejak. Kan Pak Anies sendiri juga bicara tentang rekam jejak yang tidak bisa dihilangkan. Sedangkan kita tahu sendiri waktu debat Pak Anies melawan Pak Sandiaga Uno di Gubernur DKI, kan Pak Anies bilang kalau jika air itu turun ke tanah jangan sampai dialirkan ke laut. Karena itu melawan sunatullah. Nah, oleh karena itu Jakarta semakin banjir. Terus ini kan waktu Jokowi menjadi gubernur itu namanya sudah yang calon kemarin sama Pak 02 itu kan sudah mendapat kayak namanya itu sudah nomor 1, sudah berapa persen di Pak Jokowi. Dan sekarang Pak Anies sendiri itu masih
mungkin ini datanya kalau salah ya mohon maaf ya. Ini datanya Pak Anies sendiri itu masih di nomor 3 untuk masalah pencoblosan. Tapi untuk data yang validnya saya kurang tahu karena saya mencari di internet. Terima kasih, Gus. Dimas. Dimas. Bapak sampean caleg PDIP. Enggak, ayah saya ketua apa itu anak ranting. Iya. Tepuk tangan. Mantap. Ini beneran berani nerima gambar amin ini. Aman ya Mas ya. Oke, lanjut terakhir nih. Terakhir, oke. Oke, pelan. Cewek ini, terakhir cewek. Wis. Ya itu belakang. Ya udah, boleh tuh satu. Situ. Oke. Tepuk tangan. Mantap. Ya itu. Ya. Oke. Wih, tepuk tangan untuk mbaknya. Silakan Mbak, 3 menit dari sekarang. Yuk, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan Cak Imin, saya Icis dari Universitas Negeri Surabaya. Di sini saya sangat tertarik sekali dengan kontribusi perempuan pada pemilu 2024, di mana salah satunya itu adalah mengakomodir kepentingan perempuan. Tapi Gus, begini, saya sangat geram sekali ketika yang katanya perempuan itu menjadi prioritas negara, karena perempuan itu adalah pondasi negara, di mana kalau kita ingin melihat kualitas negara, kita harus memperbaiki kualitas perempuan juga. Tetapi Gus, kenapa banyak sekali tindakan-tindakan yang masih kita alami, bahkan itu terjadi karena Gus Imin dari pesantren, dari NU. Saya sangat geram ketika masih banyak kasus-kasus seperti pelecehan seksual, kayak gitu Gus. Bahkan itu dilakukan oleh para kiai dan guru-gurunya sendiri Gus. Bahkan saya sampai data sekarang dari Kemen PPPA itu per harinya itu masih ada 14 laporan Gus, dan 50%-nya itu terjadi di dunia pendidikan, di dunia pesantren. Nah, saya ingin menitip aspirasi saya Gus bahwa harus ada efek jera Gus, apalagi di dunia pesantren Gus, di dunia pendidikan. Jadi gimana perempuan itu memiliki hak yang sama, dan ketika kita mendapatkan hal-hal yang kurang mengenakan seperti itu Gus, itu akan ada penanganan sehingga perempuan ini masih bisa untuk mengejar apa yang dia mau, apa yang dia inginkan, karena hal-hal yang kita dapatkan tadi itu tidak mengurangi rasa kepentingan perempuan di negara ini Gus. Jadi mohon titip aspirasi saya yang itu Gus, ketika nanti insya Allah kalau Gus Imin jadi wakil presiden bersama Bapak Anies, kita mohon perempuan di Indonesia semakin jaya, semakin mendapatkan banyak peluang dan potensi yang banyak begitu Gus. Mungkin cukup itu aspirasi dari saya Gus, dan salam kenal nggih Gus Imin. Asli Probolinggo Gus. Nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wih, mantap. Makasih, Gus. Tepuk tangan lagi untuk mbaknya. Wih, mantap. Oke, tadi Gus Imin udah mendengarkan aspirasi dari kita. Sekarang Gus Imin kita beri waktu 4 menit untuk menjawab aspirasi yang sudah didengar tadi Gus. Boleh Gus? Terima kasih, luar biasa. Tepuk tangan untuk anak-anak Surabaya. Arek-arek Surabaya terima kasih. Yang pertama
ini aspirasi umum di mana-mana terjadi, semua keberatan dengan beberapa pasal yang ada di Omnibus Law. Jadi memang Omnibus Law itu dibuat dalam waktu terlalu singkat, aspirasi tidak semua terekam dengan baik, dan memang harapannya Omnibus Law itu mempermudah industri, lalu membuat industri padat karya, memungkinkan terbukanya lapangan kerja. Tapi kita lupa bahwa ternyata tidak semudah yang kita kira, tapi malah buruh menjadi korban dari proses kontrak kerja yang tak pasti. Amin menang, insya Allah kita evaluasi total Omnibus Law untuk kepentingan pekerja kita. Sabar Ridho, sabar. Sabar, tunggu sampai 14 Februari, insya Allah akan ada perubahan lebih baik. Iqbal, ya ketersediaan lapangan kerja ini banyak faktor yang harus dipersiapkan. Sebetulnya yang paling pokok industri itu tumbuh karena apa? Ada rasa percaya. Trust dalam bidang apa? Kepastian hukum. Kepastian hukum itu akan menumbuhkan industri karena investasi. Di sisi yang lain kepastian hukum itu menjamin tidak ada ekonomi berbiaya tinggi. Pungli, korupsi, permainan di bawah meja, kemudian semua kerumitan, perizinan aja kadang-kadang membuat lelah para investor dan para pengusaha. Mulainya dari dasar kemampuan negara menyiapkan iklim ekonomi yang kondusif. Iklim ekonomi yang kondusif itu salah satunya adalah kepastian hukum, penegakan hukum, bebas korupsi, dan yang paling penting lagi adalah industri terbangun dengan memungkinkan terbukanya lapangan kerja. Termasuk menjawab pada tadi siapa yang minta bertanya soal banyaknya pengangguran lulusan perguruan tinggi. Perguruan tinggi kita harus diberi jembatan baru. Jembatan baru itu adalah kesiapan kapasitas sekaligus peningkatan kompetensi untuk masuk industri maupun dunia kerja lainnya. Di sisi yang lain kita siapkan lulusan-lulusan perguruan tinggi terutama kaum muda akses permodalan bagi yang mau mandiri dan berbisnis. Insya Allah amin menang, minimal 5% APBN akan digunakan untuk kaum muda dalam berekspresi, meningkatkan mutu, beasiswa luar negeri, dalam negeri, peningkatan kualitas diri, masuk dunia kerja, dan bahkan permodalan buat kaum muda untuk berbisnis dan meningkatkan kemampuan wirausaha yang memang kita masih butuh sangat banyak jumlah pengusaha kita. Nah, ketersediaan lapangan kerja inilah yang menjadi prioritas amin nanti, di mana iklim ekonomi yang terbangun akan menghasilkan tenaga kerja yang produktif. Yang berikutnya dari Saudara Bayu, ya banyak orang pinter tidak pulang. Ada dua pendapat. Pendapat yang pertama tidak ada masalah asal tetap berkontribusi baik. Menjadi masalah kalau kemudian tidak berterima kasih dan kembali ke tanah air kita. Itu nanti bisa menjadi bagian dari harapan untuk kerja di Indonesia adalah kesempatan untuk mendapatkan salary yang baik, fasilitas yang memadai sesuai dengan kompetensi sehingga pulang. Icis sama Dimas saya kira tidak usah saya tanggapi karena intinya masukan yang tepuk tangan untuk ISIS pejuang perempuan kita ini. Amin menang insya Allah. Kekerasan kita tangani dua hal. Represif dengan aparat yang lebih tegas efektif. Represif dengan penindakan yang efektif. Yang kedua preventif. Preventifnya apa? Diwajibkan di setiap unit sekolah termasuk pesantren ada satu unit yang namanya unit anti kekerasan dan pelecehan. Itu yang akan kita wajibkan difasilitasi oleh pemerintah, dan insya Allah selain penanganan 24 jam, unit yang ada di masing-masing. Jadi setiap sekolah berdiri, pesantren berdiri harus tersedia yang namanya unit anti kekerasan dan pelecehan. Oke. Di segmen selanjutnya, ini kita masuk sesi tanya jawab Gus. Udah pada nyiapin pertanyaan yang keras-keras? Udah dong. Oke, kita masuk ke segmen Jawab Min. Ini pada siap, Gus Iminnya siap gak nih?
Siap lah pasti kalau Gus Imin. Oke, jadi di sini aturannya kalian akan mendapatkan kesempatan bertanya selama 1 menit. Nanti akan dijawab lagi oleh Gus Imin selama 2 menit. Kalian diberi kesempatan untuk menanggapi pertanyaannya, jawabannya selama 1 menit. Lalu Gus Imin akan menjawab lagi selama 1 menit. Jadi 1, 2, 1, 1. Oke? Oke. Buat yang pengen nanya pertama, hitung dulu dong. 1 yang ketiga, oke? 1 yang ketiga, oke? 1, 1, 1. Wih. Belakang. Wih, sini belum nih. Boleh Mas. Boleh Mas, oke. Tepuk tangan buat Masnya. Silakan. Yuk, silakan. Ini kali kedua saya naik panggung. Cek. Selamat malam semuanya, selamat malam Gus Imin. Saya mau tanya Gus langsung saja, nama saya Muhammad Atul Gufron. Saya asli dari Jawa Tengah. Kemarin di debat Pak Anies tentang HAM sudah disinggung soal Papua Gus. Bahwasanya ada masalah ketidakadilan di sana. Saya mau tanya Gus, sebagai fakta data kita bahwasanya yang meninggal di sana sudah mencapai 2.100 sekian orang dan sudah menjadi semacam gerakan kemerdekaan Gus. Bahkan di banyak forum di media sosial kita sudah dianggap sebagai penjajah Gus. Saya mau tanya apa tanggapan Gus Imin sebagai negarawan, bukan sebagai calon presiden. Karena belum tentu kan calon wapres. Karena belum tentu jadi wapres kan. Tolong tanggapi sebagai negarawan. Terus yang kedua ada visi misi penguatan Malaka di sana Gus. Penguatan Selat Malaka. Kita tahu dalam waktu ke depan akan ada terusan baru di Thailand namanya terusan Kra Gus. Apa tanggapan Gus Imin pada isu ini? Oke. Thank you. Ya, yang pertama Papua kaya raya, Papua memiliki kontribusi besar buat ekonomi masyarakat, bangsa dan negara kita. Satu-satunya agenda utama di Papua adalah keadilan merata semesta. Terciptanya pemerataan pembangunan, terutama fasilitasi peningkatan kualitas sumber daya manusia, kemudian akses kepada dunia usaha dan kerja, itu menjadi prioritas akar masalah sehingga masyarakat Papua harus mendapatkan hak-hak yang memang melekat dalam kekuatan region maupun sumber daya alam yang mereka miliki. Nah, yang kedua selain pemerataan tentu dialog terbuka. Dialog terbuka untuk mencari solusi kemanusiaan, kompensasi kemanusiaan atas peristiwa-peristiwa yang muncul di Papua yang menjadi bagian dari problem lama. Alhamdulillah dialog yang dilakukan oleh berbagai pimpinan negara, mulai sejak reformasi ada Gus Dur, kemudian Bu Mega dan dilanjut Pak SBY sampai hari ini, pendekatan dialogis itulah yang selama ini memberikan jalan lebih lancar sehingga tidak membawa korban banyak sekaligus ada kesepahaman yang memadai. Jadi pemerataan dan keadilan plus dialog lah yang akan mengatasi masalah Papua. Tentu dana otonomi khusus, kemudian pemerataan hasil-hasil pembangunan itu harus dikontrol karena tidak dikorup oleh pemerintah daerah. Selat Malaka tentu prinsipnya dua. Yang pertama menguntungkan kepentingan dalam negeri, yang kedua terjadi kesepahaman yang menguntungkan kedua belah pihak yang terkait dengan Selat Malaka. Oke, terima kasih Gus. Oke. Ada pertanyaan lanjutan? Ada follow up? Tanggapan ya Mas ya? Ya, follow up question. Gus, saya mau nyelepet Gus Imin. 2 pertanyaan tadi saya dapatkan dari AI namanya ChatGPT Gus. Saya mau ngasih pesan sama Gus Imin, kami yang muda, yang pekerja kreatif. Bagus kan pertanyaan Gus? Bagus ya. Kami yang muda, yang bekerja kreatif itu takut Gus. Ada ketakutan kami tergantikan oleh kecerdasan buatan. Yang di pabrik takut tergantikan oleh mesin. Dan mungkin yang di pemerintah juga takut tergantikan sistem ya Gus ya. Itu yang ingin saya sampaikan. Tapi jawabannya bagus Gus, terima kasih sekali. Mungkin mewakili teman-teman yang ingin menanyakan hal yang sama. Selepetan yang kedua, mohon maaf saya ulang saya lagi. Maaf Gus, Gus Imin tadi terlambat 2 jam. Apapun alasannya Gus Imin terlambat Gus. Gus Imin kan anak pesantren ya dulunya. Al-waktu kasyaifi fa'ilam taktohu kota'aka. Kalau jenengan tidak bisa
kita mau memberantas korupsi dan terlambat itu korupsi waktu, Gus. Kalau kita nggak bisa memberantas korupsi waktu, gimana kita mau memberantas korupsi yang besar? Terima kasih, Gus. Terima kasih Ataul Ghufron. Ya, oh disebut nama saya. Makasih, Gus. Makasih, Gus. Sudah. Terima kasih. Oke. Oke, sambil ini. Boleh foto, Gus? Boleh. Oke. Mau foto dulu nih. Iya, maaf ya. Mau difotoin nggak? Oh, boleh difoto. Mau difotoin? Oke, kita fotoin lah. Kita bantu. Oke, siap. Satu. Oke, mantap. Makasih. Ya, saya salah paham tadi. Mohon maaf terlambat karena ada Zoom meeting dan tadi dikabari masih belum banyak, ternyata sudah banyak. Salah informasi. Thank you Ataul Ghufron. Oke, selanjutnya ini Gus Imin nih yang milih nih. Oke, kita hitung lagi dulu Gus. Satu yang ketiga ya. Pelan-pelan. Yuk, fair. Satu. Perempuan. Yang itu, Gus. Perempuan. Ya, yang itu Gus. Oke, boleh Mbak. Tepuk tangan untuk Mbaknya. Yuk, silakan. Selamat malam Gus Imin, selamat malam teman-teman semua. Perkenalkan saya Zulaiha Bulan Marstia dari Institut Teknologi 10 November. Saya dari studi pembangunan dan banyak mengamati tentang ekonomi dan politik dan lain-lain. Di sini saya berangkat dari perdebatan di mata kuliah saya tentang infrastruktur pembangunan. Saya menyorot program Gus Imin tentang membangun 40 kota setara Jakarta. Apakah benar-benar bisa direalisasikan? Mengingat di periode lalu Bapak Jokowi banyak menuai protes pada pembangunan infrastrukturnya yang katanya tidak bisa dirasakan secara langsung oleh rakyat kecil. Bahkan Bapak pun bilang kan jalan tol tidak bisa dinikmati tukang becak. Saya menanyakan kerealistikannya karena sadar diri bahwa APBN kita ini terbatas, Pak. Ya, tepuk tangan untuk Zulaiha. Jadi kenapa kita sebut 40 kota setara? Itu begini, kita selama ini tidak memikirkan pembangunan kota-kota secara serentak. Sehingga mengatasi urbanisasi Jakarta, mengatasi problematika Jakarta yang rumit, kalau tidak diikuti dengan penumbuh kembangan kota-kota yang lain yang menjadi sumber urbanisasi ke Jakarta, dan itu tentu tidak ada keadilan. Perlu diketahui 70% perputaran uang di seluruh Indonesia ini ada di Jakarta. Berarti Surabaya, Medan, Makassar, semua kota-kota di Indonesia dan seluruh Indonesia hanya ada 30% dari perputaran uang nasional kita. Karena itu bagaimana caranya? Ya dimulai dari pemerataan pembangunan. Pemerataan pembangunan itu kalau pembangunan kota tentu saja kita harus mendorong tumbuh kembangnya kota-kota di seluruh Indonesia itu khususnya kota-kota prioritas awal, gitu. Harusnya seluruh kota-kota, tapi dengan keterbatasan anggaran tentu ada fasilitasi yang bisa dilihat, misalnya infrastruktur. Kemudian infrastruktur itu ada infrastruktur ekonomi, jalan, air, pendidikan, infrastruktur internet misalnya. Ini ya kalau di setiap kota bisa 100 megabit per second kecepatannya, orang tidak akan kerasan untuk tumbuh berkembang menjadi bagian dari industri kreatif yang ada di kota tersebut. Dan tentu anggarannya dari mana? Saya kira kita tidak perlu membangun kota baru ya. Kota yang ada ini diambilkan dari APBN masing-masing 40 kali 10 triliun, 400 triliun. IKN hampir 500 triliun. Itulah perbandingan keadilan daripada membangun kota baru yang belum tentu bisa tumbuh dalam waktu cepat. Terima kasih. Boleh ditanggapi nih, Kak? Iya, terima kasih. Sebenarnya saya juga setuju dengan pemerataan infrastruktur, tapi kembali lagi saya
masih memikirkan APBN-nya, apalagi IKN sekarang kan sudah setengah dibangun ya. Apa jika mengambil dana IKN ini nanti, apakah IKN tidak mengalami pembengkakan dana karena katanya IKN akan dibangun setengahnya dulu baru dijalankan lagi nanti ya Gus. Lalu kalau setiap pembangunan seperti itu kan seperti Gus Imin mengambil dana-dana dari lain ya. Apa saja dana yang akan diambil atau diminimalisir untuk pembangunan 40 kota ini. Nah, sebelumnya di periode Jokowi kan banyak rakyat kecil itu memprotes ya. Apakah Anda bisa menjamin dana untuk BLT dan program-program rakyat kecilnya itu tidak akan terpotong? Ya, terima kasih. Penting sekali ini. Jadi dalam membagi anggaran negara, APBN kita itu, yang paling penting adalah skala prioritas. Yang paling penting adalah kemampuan membangun perencanaan untuk menentukan skala prioritas. Nah, skala prioritas di kota-kota seperti Surabaya, kota-kota kelas 2, kota-kota kelas B gitu ya, setelah Jakarta, itu tentu diprioritaskan kepada seluruh fasilitas publik yang memungkinkan. Contoh sederhana, di berbagai kota-kota di negara-negara maju, yang paling didulukan adalah fasilitas publik. Ramah anak, ramah perempuan, aman terhadap lingkungan yang memungkinkan tumbuh. Insya Allah dari situ kita terus bisa kembangkan dengan anggaran negara yang ada. Sumbernya bisa APBN, bisa pihak ketiga bekerja sama dengan swasta. Dan tentu infrastrukturnya yang diprioritaskan adalah yang basic dari kebutuhan masyarakat kota. Saya kira itu Zulekha. Oke, tepuk tangan untuk mbaknya yang udah berani nanya, mantap. Foto lagi. Mau difotoin lagi nggak nih? Selfie aja, silakan. Oke. Ini oleh-olehnya, kenang-kenangan. Kaos. Oke, lagi Gus, pilih lagi Gus, satu lagi Gus. Kita hitung satu, yang ketiga angkat tangan ya. Yang fair dong, yang fair dong. Yang fair. 1, 1, 1. Oh, itu. Oke, tepuk tangan untuk masnya. Silakan mas. 1 menit mas. Ya, selamat malam Gus dan teman-teman sekalian. Di sini saya akan bertanya terkait pendidikan, karena background saya pendidikan, saya masih mahasiswa dan mewakili teman-teman mahasiswa. Jadi gini Gus, problem utamanya dalam pendidikan kita bisa rangkum dalam 3, yakni problem dalam tenaga pendidik, kualitas tenaga pengajar, mutu pendidikan yang tidak merata, dan juga tentang kemampuan literasi dari mahasiswa. Nah, telah banyak program yang telah diluncurkan pemerintah, namun implementasiannya itu tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Banyak dana yang mengalir ke pendidikan, utamanya di Kementerian Pendidikan, itu tidak digunakan dengan baik. Salah satunya biasanya di mahasiswa itu mengikuti program online, namun dananya digunakan di program lain, semisal untuk berfoya-foya dan lain sebagainya. Jadi tidak merata di pendidikan. Bagaimana Gus nanti ketika menjabat menangani masalah itu? Terima kasih. Nama siapa? Fadli. Terima kasih Fadli. Pendidikan memang akan menjadi tumpuan sekaligus investasi negara. Yang selalu agak menjadi salah adalah karena investasi di bidang pendidikan dikira uang hilang, dana yang hilang dari negara. Padahal valuasinya, nilai tambah dari investasi di bidang pendidikan ini jauh lebih besar dari sejumlah uang yang dikeluarkan oleh negara. Karena itu dulu kami pertama kali jadi DPR tahun 99 memastikan bahwa 20% anggaran negara harus untuk pendidikan.
Dan dalam konteks ini kita juga menyadari sepenuhnya bahwa itu pemaksaan dari segi pilihan strategi budgeting nasional. Tapi kita yakin dengan kewajiban 20% itu artinya tidak akan ada rezim manapun yang mengabaikan pendidikan. Alhamdulillah so far sejak reformasi pendidikan muncul menjadi salah satu kebanggaan baru. Meskipun banyak sekali kelemahan. Termasuk salah satu yang paling pokok adalah penghormatan, penghargaan, kesejahteraan kepada tenaga pendidik, termasuk guru-guru yang ada di sekolah-sekolah yang selama ini masih menjadi problematika menyangkut satu kesejahteraan, yang kedua mutu, peningkatan mutunya. Nah, dalam peningkatan pemerataan mutu pendidikan ini, maka pendidikan sekolah negeri, perguruan tinggi negeri secara umum sudah sangat memadai, bagus. Maka prioritas berikutnya adalah sekolah swasta untuk mendapatkan perhatian serius dari pemerintah karena layak, karena selama ini menjadi pengabdi bagi kualitas sumber daya manusia kita. Waktunya habis. Ada pertanyaan lanjutan Mas ya? Cukup. Oh cukup, oke. Tepuk tangan untuk Mas ya, mantap. Nice. Mantap. Terima kasih ya. Foto dulu, oke. Mantap. Ini kali ini aku Gus yang milih Gus, kali Gus. Bentar, pelan-pelan. Cewek, cowok, cewek lagi lah. Satu. Boleh, Mbak ya? Naik, weh. Tepuk tangan dong buat Mbaknya. Yang ini. Ya, jadi ini. Ya udah, Mbaknya ntar yang terakhir ya, berarti udah kepalang ketunjuk. Terima kasih kesempatannya. Maaf saya baca. Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Opi Gus. Iya, saya ibu dari 2 anak. Langsung aja Gus ini. Kompleksitas dalam menangani stunting itu kan luas. Di luar sana banyak ibu-ibu yang resah tentang berat badan anaknya yang susah naik. Karena nggak cukup hanya makan bergizi, lalu beratnya naik terus nggak stunting. Banyak sekali urutannya. Ini semua menjadi keresahan para ibu-ibu di luar sana, Gus Imin. Bisa mengganggu mental health, bahkan ibu-ibu menjadi stres. Ya, saya ingin negara hadir dalam pemerataan edukasi stunting. Bukan hanya untuk anaknya, tapi juga mencakup mental health ibunya. Jadi tidak hanya sekedar posyandu atau penyuluhan. Nah, pertanyaan saya adalah apa inovasi yang akan Caimin buat untuk mendampingi ibu dan anak ini hingga melewati fase bisa dikatakan tidak stunting, tumbuh kembangnya baik. Dan saya butuh inovasi nih Cak, saya mau perubahan dari Caimin. Ya, tentu ini pertanyaan sekaligus pengingat buat saya, di mana yang selama ini terfikirkan itu kan anak ya. Anak itu bahkan kita pikirkan agak terlambat pemerintah atau negara hadir. Menangani stunting sudah di usia yang sudah lanjut. Bahkan di SD masih dipikir stunting. Padahal berpikir soal stunting adalah sejak ibu hamil, kemudian tertangani dengan baik, lalu mendapatkan asupan gizi yang baik, sehingga dari awal kewajiban negara itu terwujud. Nah, ini salah satu kewajiban negara adalah hadir di dalam menyiapkan generasi 1 tahun sebelum lahir sampai usia 1 tahun itu minimal sudah terpenuhi berbagai standar minimal kualitas makanan dan kesehatannya. Nah, ini menarik karena ada usulan baru ini. Jangan mikir anak bayinya doang, pikirin ibunya karena ibunya ini penentu. Karena hari-hari ini saya juga mendapat kabar banyak sekali ibu-ibu frustasi karena anaknya susah makan. Malah makan lancar kalau ada mie instan. Padahal kan mie instan kita tahu hanya untuk mahasiswa yang sudah memang pas-pasan banget. Terutama mahasiswa yang menghadapi akhir bulan itu. Masa mahasiswa saja akhir bulan anak-anak dapatnya mie di awal bulan kan itu. Karena memang frustasi dikasih makan aja susah ya Pak.
Saya kira ini menarik, jadi satu paket ya, saya setuju Opi, harus ada inovasi yang kreatif, bagaimana penderitaan seorang ibu sampai mental health-nya terganggu gara-gara beban itu. Saya kira banyak inovasi-inovasi yang bisa kita lakukan, termasuk yang penting harus tersedia anggaran untuk ibu-ibu yang berjuang untuk melahirkan generasi-generasi yang akan datang lebih baik. Anggaran, intinya anggaran. Terima kasih loh, Opi, banyak yang bisa kita lakukan. Terima kasih banyak Gus. Semoga tercapai anak-anak jadi sehat tidak stunting. Oke. Ada pertanyaan lanjutan? Sudah. Udah aman. Oke. Tepuk tangan untuk Mbaknya. Oke. Wah, ini tinggal satu nih Gus. Yang pengen nanya masih banyak Kak? Masih. Gus Imin pengen nambah kan nih? Tambah berapa Gus? Tambah 1, 2. Oke. Gus Imin dulu deh, Gus Imin dulu yang nunjuk. Oke. 1. Oh yang tadi Mbak tadi ya? Iya sih. Iya udah ketunjuk, gak sengaja ketunjuk tadi ya. Oke silakan Mbak. Naik tepuk tangan untuk Mbaknya. Baik, selamat malam semuanya teman-teman. Sebelum itu perkenalkan nama saya Amanda Putra, saya dari Komunitas Gerakan Ekonomi Kreatif dari Surabaya. Saya Gekraf Surabaya, Caimin. Kebetulan saya selaku namanya Amanda. Kebetulan saya pelaku sebagai pengusaha di bidang kreatif. Saya sebagai salah satu yang terpercaya mengelola barbershop terlama di Indonesia sejak tahun 1911. Baik, saya Sinhua Barbershop. Kalau berkenan nanti saya bisa undang Pak. Sinhua. Ya betul sekali. Oke. Baik, saya mulai dari pertanyaan saya. Saya merasa bahwa saat ini ekonomi kreatif dalam pemerintah saat ini masih kurang terasa bagi saya. Mendengar bahwa ada program dari Caimin yang membangun 40 kota setara Jakarta. Apa dampak konkretnya Pak, terhadap pengusaha muda seperti saya? Terima kasih. Tepuk tangan untuk Amanda ini. Rambutnya menunjukkan pekerjaannya. Keren. Ya, jadi ekonomi kreatif itu tumbuh secara mandiri selama ini. Belum mendapatkan ekosistem yang memadai. Nah, terutama pelaku industri kreatif ini lebih mengandalkan pribadi-pribadi yang tangguh tanpa ada stimulan yang muncul dari negara. Melihat fakta ini, maka setidaknya di 40 kota rintisan menuju maju itu minimal ada kreatif hub yang memungkinkan antara pertemuan industri kreatif yang di dalamnya ada inovator, kreator, investor. Investor ini penting. Lalu pemerintah. Pemerintah memfasilitasi sekaligus memberi iklim yang kondusif dan menumbuh kembangkan keterlibatan. Dan yang paling pokok pemerintah menyediakan fasilitas kemudahan permodalan, yang kedua permodalan langsung maupun melalui perbankan dengan bunga rendah, yang kedua pasar tentu saja, dan sekarang semuanya teknologi yang melibatkan IT dan teknologi yang memungkinkan semua berjalan baik, termasuk munculnya kecepatan internet yang memungkinkan seluruh industri kreatif kita semakin mudah tumbuh dan berkembang. Selamat untuk Amanda dengan seluruh kreasinya yang selama ini mandiri tanpa bantuan pemerintah. Ada pertanyaan lanjutan? Ada. Baik, saya lanjut di pertanyaan yang kedua yang mungkin sangat relate bagi teman-teman semua yang ada di sini. Pertanyaan saya adalah, apa program yang konkret
untuk memberantas pinjaman online untuk yang sekarang sudah nge-brainwash anak muda untuk meminjam dan kredit? Terima kasih. Ya, pinjaman online telah memakan banyak korban dan dibiarkan tidak ada yang memfasilitasi. Teman-teman yang sudah frustasi karena korban pinjaman online, jangan bunuh diri sebelum tanggal 14 Februari. Maksudnya jangan frustasi dulu. Pemerintah harus hadir mencari solusi. Saya kira tidak baik kalau problem berat ini dilakukan pembiaran terus-menerus. Maka ada 3 langkah yang bisa kita lakukan. Yang pertama, memberikan alternatif pinjaman sebaik-baiknya bekerja sama dengan OJK. Memberantas permainan pinjaman online yang menjerat dan mencekik para korban yang memang membutuhkan. Yang ketiga, mengatasi yang sudah sedang bermasalah ini untuk kita jembatani, setidaknya kita dorong untuk diatasi, duduk bersama atau pemerintah turun tangan mengatasi. Yang ketiga, pinjaman berbunga rendah untuk para entrepreneur muda yang sama anggarannya kita ambilkan dari 150 triliun APBN untuk kaum muda Indonesia. Tepuk tangan untuk mbaknya. Boleh Gus dikasih ininya. Wih mantap. Wih. Mau difotoin atau gimana? Oh selfie, mantap. Dari pekerja kreatif mewakili diri saya juga nih. Ini masih pada semangat kan ya? Masih kan? Pengen nambah kan itu? Wah langsung ada tambahan tuh. Berarti ada lagi nih pertanyaan-pertanyaan nih. Ini Gus Imin yang akan milih 3 pertanyaan terakhir nih pokoknya semuanya. Oke semuanya fair? 1, 1, 1. Ini, yang ini Gus. Oke. Boleh Mas, naik Mas. Wih, mantap. Satu lagi. Langsung aja sekali 3 tunjuknya. Oh iya. Iya. Sama satu ini satu. Oke, gantian. Urutan aja. Oke, Mas, duluan Mas. 1 menit Mas. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Gus, nama saya Fahri. Ya, saya asalnya dari Gorontalo, Sulawesi, yang daerah kemarin dikunjungi oleh Pak Anies tanggal 8. Baik, langsung saja Gus. Pertanyaan yang pertama itu berkaitan dengan mungkin kita semuanya tahu ya teman-teman sekalian bahwa dana kampanye dari pasangan Amin ini kan paling minim. Kalau nggak salah 1 miliar ya Gus. Nah terkait dengan dana kampanye dari tim Anies sendiri, nah ini kan berkaitan dengan talk show dari Amin sendiri. Nah, jadi saya pengen tahu kira-kira dari semua rangkaian acara, baik itu Desak Anies, Lepet Imin, mungkin nanti ada ekspedisi perubahan ya Cak Imin. Nah itu kalau boleh tahu, nah itu anggarannya dari mana Gus? Seperti itu. Biar semua pada tahu seperti itu. Makasih. Ya tentu kita punya partai-partai pendukung kayak PKB, Nasdem, PKS. Contohnya saya seluruh perjalanan kampanye saya biayai sendiri atau dibiayai oleh PKB. Jadi tidak mengandalkan dari biaya manapun, murni dari apa yang kita miliki sendiri. Begitu juga Mas Anies dan timnya. Yang kedua, kenapa ini terjadi? Karena memang saya juga nggak tahu. Para pemilik uang besar kok takut nyumbang sama Amin ini nggak tahu. Tapi di sisi yang lain kita bersyukur tidak punya utang kepada siapapun, tetapi utang kepada diri kita sendiri. Artinya kita akan mandiri mengatur negara ini tanpa bergantung kepada siapapun. Sumber ketergantungan itu memang pendanaan pemilu. Dan kan nanti Mas Anies sama saya paling-paling berterima kasihnya kepada PKB, kepada Nasdem, kepada PKS, kepada teman-teman dekat. Atau berterima kasihnya kepada mandirinya orang-orang di bawah. Luar biasa, di berbagai daerah itu, saya kemarin ke Mojokerto ketemu rombongan ibu-ibu, marah-marah minta foto karena saya tergesa-gesa
Masa foto aja nggak mau? Kami sudah nyetak foto sendiri, nyetak billboard sendiri, masang sendiri. Masa diganti dengan foto aja nggak mau? Terenyuh saya. Ya udah foto 1000 kali boleh saya bilang. Artinya apa? Mereka mandiri betul mencetak gambar, menempel gambar. Ini kita harapkan, ini hikmahnya. Bukan karena ini apologi karena miskin, bukan. Ini karena hikmahnya adalah kita ingin hasil pemilu itu betul-betul. Jangan-jangan Allah memberi jalan bagi pemerintahan yang mandiri, kuat, tanpa bergantung kepada siapapun untuk memerintah negara ini menjadi lebih baik. Moga-moga ini terjaga. Ini kayaknya sih putaran kedua pasti lolos. Moga-moga tetap nggak ada yang nyumbangan. Mantap. Ada pertanyaan lanjut? Ada. Jadi Gus, pertanyaan selanjutnya. Jadi ada teman saya mungkin nitip pertanyaan gitu. Mungkin ini berkaitan dengan bukan permasalahan atau visi misi dari pasangan Amin seperti itu. Mungkin berkaitan dengan urusan pribadi lah kayak gitu. Nah, jadi ada pertanyaan dari teman saya itu mungkin sedikit nyelepet lah permasalahan terkait dengan rekam jejak Cak Imin gitu. Mungkin terkait, kita semua tahu ya terkait problematik terkait keluarga Gus Durian seperti itu. Nah, jadi teman saya itu penasaran Gus. Nah, itu mungkin Gus Imin sudah menjelaskan juga ya di Mata Najwa seperti itu. Tapi menurut saya dan teman saya itu masih mungkin Caimin agak sedikit nyelepet-nyelepet lah ya. Mungkin masih bisa menunjukkan kurang bisa tergambar seperti itu. Jadi mungkin bisa dijelaskan Gus. Biar nanti orang-orang yang ragu untuk memilih Gus Imin itu tidak ragu lagi seperti itu. Makasih Gus. Terima kasih. Ya, ini pertanyaan 5 tahunan selalu muncul ini. Jadi ini peristiwa lama sekali, kemudian tapi 5 tahun dieksploitasi seolah-olah saya ini berhadapan dengan Gus Dur. Jadi Gus Dur itu dalam mendidik anak-anaknya punya pola-pola sendiri-sendiri. Setiap orang yang ikut Gus Dur dididik dengan berbagai kurikulumnya masing-masing. Pak Matori, Ketua Umum PKB, dipecat, kemudian bergabung dengan Bu Mega jadi Menteri Pertahanan. Pak Alwi Shihab dipecat, kemudian bergabung jadi Menteri di SBY. Saya dipecat untuk menguji Yeni apakah terus kuat atau tidak. Ternyata lebih kuat saya. Nah, alhamdulillah selesai, tidak ada masalah bagi saya karena pada dasarnya itu pendidikan politik yang paling berharga. Jadi Gus Dur itu maha guru yang mendidik anak-anaknya, termasuk Pak Hasyim Muzadi, Ketua PWNU, yang akhirnya menjadi tokoh karena diselepet oleh Gus Dur. Jadi kalau sudah diselepet Gus Dur, barokahnya jadi orang, kira-kira gitu. Nah, tinggal saya lagi belajar nyelepet, siapa yang saya selepet jadi orang. Nah, gitu. Ada lagi, tadi siang saya sama Pak Yusuf Kalla. Pak Yusuf Kalla cerita, saya baru jadi menteri 2 tahun dipecat sama Gus Dur. Ya alhamdulillah, setelah dipecat akhirnya jadi wapres. Oke Gus, makasih Gus. Oke, boleh. Mbaknya tadi ya, selanjutnya ya. Oke, ntar Mbak foto dulu. Oh, mau difotoin? Boleh. Saya fotoin Mas. 1, 2, 3. Oke. Ini dari story Mas. Gimana nih kameranya? 1, 2, 3. Oke. Terima kasih. Oke, selanjutnya saya mau cerita, kenapa kok selepet? Kenapa? Kenapa Cak? Selepet itu kalau kena memang perih, pahit. Tapi selepet itu tidak mematikan. Ya. Selepet itu membangunkan yang tidur, menggerakkan yang loyo, dan tentu saja memotivasi untuk mengingatkan kepada yang loyo semua. Kalau makin diselepet makin semangat. Oke, langsung Mbak. Silakan selepet Cak Imin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Gus Imin. Ya, pertanyaan saya kan sebagian dari misinya Gus Imin itu ada swasembada kebutuhan pokok. Nah, di misi selanjutnya itu kan juga ada pengentasan kemiskinan melalui perluasan lapangan pekerjaan. Tapi kalau kita lihat data sekarang,
itu sektor pertanian, termasuk pertanian, perikanan, perkebunan, dan hortikultura, itu menjadi sektor yang minim dikerjakan oleh masyarakat Indonesia. Nah, ini kan tidak berbanding lurus dengan potensi, entah itu sumber pertanian atau sumber kelautan gitu ya Gus Imin. Tapi di sisi lain juga statistik pendapatan yang dirilis oleh BPS Indonesia, pendapatan masyarakat Indonesia itu terendah itu adalah masyarakat yang bekerja di bidang sektor pertanian di angka 1.300.000 ini lebih rendah daripada garis kemiskinan per rumah tangga nasional. Nah, bagaimana Gus Imin ini mencurahkan perhatiannya pada sektor pertanian ini, Gus? Terima kasih. Lulu Latifah. Terima kasih Lulu, ini pertanyaan paling penting dan strategis ya. Karena soal pangan, soal pertanian, soal kebutuhan gizi, soal ketergantungan pangan dari impor, soal petani yang tidak pernah untung, soal mafia pangan, ini masuk di situ. Jadi begini, pada dasarnya kan ada hilir, ada hulu. Kita ini butuh pangan besar, tapi kita tidak bisa memproduksi sendiri, bahkan kita masih mengandalkan impor. Nah, ini menurut saya potensi besar yang diabaikan atau potensi kekuatan ekonomi sekaligus solusinya disia-siakan. Nah, karena itu kita punya formula yang namanya revolusi agromaritim, di mana dari mulai agro sampai mulai dari pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan darat, kelautan, transportasi, logistik itu satu tarikan nafas. Sehingga tugas petani itu hanya satu, berproduksi sebaik-baiknya dan menyiapkan produk sebanyak-banyaknya untuk pasar yang besar. Yang kedua, petani tidak usah mikir harga jual atau siapa yang beli. Pemerintah harus bertanggung jawab menyiapkan penyangga harga dan menyiapkan membeli seluruh produk pertanian untuk dibawa ke pasar. Karena apa? Dari produk pertanian ke pasar ini ada banyak mafia pangan yang kemudian harganya menjadi mahal tetapi dibeli dengan amat sangat murah di petani sehingga petani menjadi rugi. Petani yang ke depan harus petani yang nyaman bekerja, terdapat fasilitas infrastrukturnya, pupuk terutama, kemudian untung dan bisa menabung. Itu yang akan kita lakukan untuk Indonesia, memenuhi kemandirian pangan dan petani yang mandiri. Mantap, tepuk tangan. Untuk sanggahan kita selesain karena keterbatasan waktu ya, mohon maaf. Boleh Caimin untuk dikasih hadiahnya? Oke, mantap. Lanjut Mas. Ini pertanyaan terakhir. Emosional. Yang paling Assalamualaikum melepet. warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Saya Purnama dari Gerakan No Viral Justice yang kebetulan foundernya adalah rekan dari Ibu Dita Indasari. Gus Imin, jadi teman-teman tadi itu mayoritas kebanyakan pertanyaan adalah soal hal yang jawabannya rasional. Tapi sebagai pertanyaan penutup yang sedikit menggugah emosional dan karakter masyarakat kita ini cenderung menyimpulkan pendapat, memilih berdasarkan emosinya. Betul ya teman-teman ya? Betul ya? Rasional nomor 2 di sini. Pertanyaan saya simple, Gus Imin. Kalau seumpama hari ini Gus Dur ada di sini, almarhum Gus Dur, pendiri PKB ada di sini, apa yang akan jenengan sampaikan kepada beliau tentang arah perjuangannya PKB hari ini dan tentang Gus Imin sendiri? Saya tidak akan bicara soal Mbak Yeni di sini karena memang apa yang dikatakan soal kudeta politik PKB antara Gus Muhaimin dengan Gus Dur tidak bisa membela di sini, sudah tidak bisa membela Gus Imin secara pribadi. Hanya itu saja pertanyaan saya. Apabila hari ini almarhum Gus Dur ada di sini, apa yang akan panjenengan sampaikan kepada almarhum?
tentang arah perjuangan PKB hari ini. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Imajinasi. Kita membayangkan Gus Dur hadir, sekaligus apa yang akan bisa disampaikan. Ya tentu sebagai murid yang saya merasa yakin bahwa saya seorang murid yang taat ya. Apapun perintah beliau tidak ada satupun yang kita tidak jalankan. Tentu saya sampaikan kepada beliau karena waktu beliau sebelum sedo pun sudah menyampaikan kepada saya bahwa langkahmu sudah benar, tinggal kamu bisa membuktikan ada manfaatnya enggak untuk masyarakat. Hari ini bisa kita laporkan kepada Gus Dur, Gus, muridmu sudah sampai di ujung pemilu dan insya Allah perolehan PKB akan lebih besar dari sebelum-sebelumnya. Dan tentu doakan saya Gus supaya menang, karena kalau saya menang saya bisa laksanakan seluruh ajaran-ajaranmu. Nah, kita wujudkan keadilan, kesamaan hukum, kebebasan dan sekaligus terwujudnya kemanusiaan sejati. Ya, kira-kira begitu. Terima kasih. Tepuk tangan untuk Masnya. Pertanyaan yang paling sentimental ini. Iya, ditutup dengan epic. Oke, itulah pertanyaan terakhir pada malam hari ini. Jadi buat teman-teman yang masih belum kebagian buat nanya, nextnya Selepet Imin akan menyediakan pertanyaan lewat video. Jadi boleh dikirim ya. Nanti prosedurnya dilihat di Instagram Selepet Imin. Oke? Dan terima kasih juga buat teman-teman yang udah datang. Gus Imin mungkin ada yang pengen disampaikan kepada teman yang ya, di streaming. Luar biasa ternyata Surabaya ramai sekali bisa mau dan ikut hadir dalam Selepet Imin. Terima kasih semua memberi inspirasi kepada saya, mendorong. Tadi yang paling baru tadi Upi. Jangan dipikirkan anaknya saja, pikirkan ibunya juga yang benar-benar membutuhkan perhatian yang serius. Yang kedua, saya mendapatkan masukan penting yang akan diolah lebih lanjut menjadi kebijakan. Setiap Selepet selain kritik adalah usulan-usulan yang memberikan agenda perbaikan Indonesia masa depan.